Garut memiliki letak yang strategis sebagai penyangga ibu kota Jawa Barat, Bandung. Jarak Garut ke Bandung 61,5 km, sedangkan jarak Garut ke Jakarta 216 km. Inilah fakta tentang Kabupaten Garut. 1. Sejarah Kabupaten Garut. Sejarah Kabupaten Garut berawal dari pembubaran Kabupaten Limbangan pada tahun 1811 oleh Denles dengan alasan produksi kopi dari daerah Limbangan menurun hingga titik paling rendah atau nol. Sementara Bupati Kabupaten Limbangan menolak perintah menanam nila atau indigo atau sejenis polong-polongan. Letnan Gubernur di Indonesia yang saat itu dijabat oleh Raffles telah mengeluarkan surat keputusan tentang pembentukan kembali Kabupaten Limbangan dengan ibu kota di Suci. Namun, Suci kurang memenuhi persyaratan sebagai ibu kota kabupaten. Lalu Bupati Limbangan Adipati Adiwijaya yang menjabat pada tahun 1813 sampai dengan 1831 membentuk panitia untuk mencari tempat yang cocok sebagai ibu kota kabupaten. Pada awalnya, panitia menemukan Cimurah yang letaknya sebelah timur Suci. Akan tetapi, tempat tersebut sulit air bersih. Selanjutnya, panitia mencari tempat di barat Suci, berjarak sekitar 5 km. Selain tanahnya subur, tempat tersebut memiliki mata air yang mengalir ke Sungai Cimanuk serta pemandangan yang indah dikelilingi pegunungan seperti Gunung Cikuray, Gunung Papandayan, Gunung Guntur, Gunung Galunggung, Gunung Talaga Bodas, dan Gunung Karaca. Saat ditemukan, ada seorang panitia yang tangannya tergores atau kakarut, semak belukar berduri. Dalam rombongan itu ikut Eropa yang turut membenahi atau mengabaladah tempat tersebut. Orang Eropa tersebut menyebut kakarut dengan lidah yang tidak fasih sehingga menyebutnya menjadi Garut. Sejak saat itu, rombongan panitia menamakan tanaman berduri dengan sebutan Ki Garut dan telaganya dinamai Cigarut. Yang lokasinya telaga ini sekarang ditempati oleh bangunan SLTP 1, SLTP 2, dan SLTP 4 Garut. Dengan ditemukannya Cigarut, daerah itu dikenal dengan nama Garut. Kemudian nama Garut direstui Bupati Kabupaten Limbangan Adipati Adiwijaya untuk dijadikan ibu kota Kabupaten Limbangan. Berdasarkan surat keputusan Gubernur Jenderal nomor 60 tertanggal 7 Mei 1113, nama Kabupaten Limbangan diganti menjadi Kabupaten Garut. Pada 1 Juli 1113, ibu kota Kabupaten Garut ditetapkan di Kota Garut. Pada masa pemerintahan Adipati Surya Kartalegawa pada tahun 1115 sampai 1129. Pada 14 Agustus 1125, berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal, Kabupaten Garut disahkan menjadi daerah pemerintahan yang berdiri sendiri atau otonom. Kewenangan otonom terkait dengan pemeliharaan jalan, jembatan, kebersihan, dan poliklinik. 2. Wilayah dan batas wilayah. Kabupaten Garut berbatasan dengan sejumlah wilayah di Indonesia, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur. Luas wilayah Kabupaten Garut adalah 3.065 km persegi dengan kecamatan sebanyak 42 kecamatan. Ketiga, julukan Swiss Panjapa. Nama Garut telah harum sejak zaman kolonial pada awal abad ke-20. Bintang komedian Inggris Charlie Chaplin pernah sampai 2 kali mengunjungi Garut untuk menikmati keindahan panorama gunung-gunungnya. Daerah sejuk itu pun mendapat sebutan Swiss Panjapa.
Selanjutnya yang keempat, Garut Kota Intan. Kota Intan merupakan julukan kota Garut pertama kali. Julukan ini dilontarkan oleh Presiden Soekarno yang kerap dipanggil dengan Bung Karno pada tahun 1960-an. Saat itu Bung Karno melihat keadaan lingkungan Garut sangat bersih, pemandangannya indah, masyarakatnya tertib dan nyaman bagi tamu. Maka dari itu, dalam pidatonya di Babancong, Bung Karno menyatakan bahwa kota Garut sebagai kota intan yang merupakan kepanjangan dari Inta, tertib, aman, dan nyaman. Saat itu Garut bagaikan intan yang memancarkan cahaya gemerlapan. Sampai saat ini, julukan tersebut masih dikenal di mana-mana. Selain sebagai kota intan, berbagai julukan juga dilekatkan pada Garut, yaitu Swiss Panjapa, Garut Moy atau Garut yang indah, Kota Dodol, Garut Pangerutan, dan lain-lain. Yang kelima, dodol Garut. Makanan khas Garut yang terkenal adalah dodol Garut. Makanan ini terletak diekspor ke berbagai negara. Dodol telah menjadi industri sejak tahun 1926 yang diprakarsai Ibu Karniasih. Saat itu bahan pembuatannya berupa tepung beras ketan, gula putih, susu, dan santan kelapa. Bahan diolah tanpa menggunakan bahan pengawet. Seiring waktu, dodol mulai dimodifikasi dengan memanfaatkan waluh, kentang, kacang, pepaya, nanas, sirsak, dan lain sebagainya. Namun dari sekian banyak jenis dodol, dodol berbahan ketan yang paling banyak diminati konsumen. Yang keenam, wisata Garut. Garut memiliki berbagai objek wisata yang dapat dikunjungi saat liburan bersama keluarga atau orang-orang terdekat. Banyak tempat wisata di Garut yang cukup terkenal, diantaranya wisata Cipanas Garut, wisata Gunung Papandayan, tempat wisata Situ Bagenit, cagar budaya Candi Cangkuang, dan lain-lain.